Selamat pagi anak ibu, masih semangat belajar ya. Hari ini kita belajar daring ya, tapi besok kita sudah luring. Kalian datang jam 8 ya nak. Kebetulan hari ini Senin yang masuk adalah jurusan komputer, maka kita harus selesai nak biar bisa pakai lab. Nanti kita akan mengetik surat hari Selasa kita ya nak. Nah, hari ini kita daring dulu lah untuk mata pelajaran arsip. Untuk pelajaran arsip ya, nak. Nah, kalau kemarin waktu kita tatap muka, Ibu sudah ajarkan sekilas tentang sistem kearsipan. Sistem kearsipan itu sama dengan klasifikasi. Klasifikasi kan pengelompokan. Pengelompokan arsip itu ada 5 ya nak. Pengelompokan arsip itu ada 5. Semisal bisa kita tatap muka udah saya tanya, yang 5 itu apa saja? Pasti tahu. Ada yang tanggal, ada yang abzat, ada yang nomor, ada yang wilayah, ada yang subjek gitu ya. Mari kita telusuri ke dalam nak. Jadi klasifikasi itu sama dengan sistem ya. Sistem arsip itu ada 5 atau klasifikasi arsip itu ada 5. Apa saja itu? Ini dia yang pertama. Yang pertama adalah daftar klasifikasi abjad. Artinya berkas-berkas itu disimpan menurut susunan abjad. Nah, seperti yang di rak-rak ini misalnya, ini kebetulan tidak ada. Katakanlah di sini A, B, C, D, E, F, sehingga setiap yang nama yang diawali dengan A ada di sini, yang diawali dengan B, C, dan seterusnya gitu ya. Jadi pengelompokannya baik nama perseorangan maupun nama badan atau organisasi itu disusun berdasarkan susunan abjad A, B, C, D. A, B, B, C, C seperti ini ya. Ini kita sudah praktekkan kemarin itu ya nak. Ini sekelas mengingatkan saja. Jadi klasifikasi yang pertama adalah klasifikasi abjad. Abjad dari A sampai Z ada 26 ya nak. Jadi segala sesuatu berkas yang atas nama perseorangan ataupun organisasi susunlah itu berdasarkan abjad. Kalau huruf pertamanya sama, lihat huruf keduanya. Jika huruf keduanya sama, lihat huruf ketiganya seperti ini ya. Nah, itu dia klasifikasi abjad. Yang kedua adalah klasifikasi subjek. Subjek itu adalah perihal. Kan ada yang perihal besar, ada perihal kecil. Misalnya perdagangan. Perdagangan itu termasuk masalah utama. Jadi, kalau perdagangan masalah utama, submasalahnya apa? Apa yang berhubungan dengan perdagangan? Kalau misalnya judul lacinya atau judul mapnya adalah perdagangan, setelah kita buka mapnya atau setelah kita tarik lacinya, maka kita temukan di dalam apakah pesanan, apakah penawaran, apakah pengaduan misalnya, itu ada di dalam. Jadi masalah utama itu perdagangan, submasalahnya atau bagian dari sini bukan persoalan maksudnya ya. Bagian dari masalah utama itu pesanan. Nah, kalau sub masalah lagi pesanan, dirinci lagi pesanannya. Nah, yang dipesan itu apa? Nah, apakah baju anak, apakah sepatu, sandal gitu ya. Itulah sub masalah. Di sini tadi perdagangan, di sini anak perdagangan, di sini adalah pesanan. Di sini pesanan baju anak-anak, pesanan sandal, pesanan mainan. Nah, itu menjadi di sini. Nah, itulah dia klasifikasi subjek. Nah, dalam contoh ini kepegawaian. Nah, kepegawaian itu adalah masalah utama. Masalah utama. Turunannya atau bagian dari kepegawaian itu ada cuti ya. Nanti ada lagi naik pangkat, ada lagi pensiun. Itu semua bagian dari kepegawaian. Kepegawaian itu adalah judul utama. Ini kepegawaian, salah satu sub masalahnya adalah cuti. Cuti itu ada lagi jenisnya, cuti hamil, cuti sakit, cuti tahunan. Nah, ini dia klasifikasi berdasarkan subjek. Kalau tadi Ibu contohkan di atas adalah perdagangan, inilah kepegawaian dan banyak lagi nanti subjek-subjeknya. Berikutnya adalah klasifikasi wilayah ya. Wilayah per daerah misalnya. Di sini dicontohkan di dalam buku kita itu nanti ada ya.
negara itu terdiri dari beberapa provinsi. Provinsi itu terdiri dari beberapa kabupaten, dan kabupaten itu terdiri dari beberapa kecamatan. Kecamatan itu terdiri dari beberapa kelurahan. Kelurahan itu terdiri dari beberapa RT RW. Jadi itu berdasarkan wilayah. Di sini Asia. Nah, ada Asia Tenggara. Ada lagi ini yang masuk ke Asia Tenggara itu ada Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Nah, kalau kita ambil lagi yang kecilnya Indonesia. Indonesia itu ada Pulau Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Irian. Itu misalnya bagian kecilnya lagi. Kalau untuk bagian yang ketiganya gitu dia, nak, berdasarkan wilayahnya. Jadi wilayahnya besar di sini. Kalau misalnya kita contohkan ini Indonesia. Lalu di sini ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu ada Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, ada Riau, ada Pekanbaru, ada Aceh misalnya. Itu sampai beberapa provinsi Indonesia. Di sini salah satunya Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu terdiri dari beberapa provinsi, dan provinsi itu terdiri dari beberapa kabupaten dan kota madya. Itu berdasarkan wilayah. Jadi misalnya Asia itu ada menjadi kode laci. Kode laci. Jadi di luar udah kelihatan Asia. Lalu kita tarik. Setelah kita tarik Asia itu, maka di dalamnya nanti akan kita temukan Asia Tenggara. Nah, kalau misalnya di belakang Asia Tenggara itu akan kita temukan nama negara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan seterusnya. Mana yang masuk ke Asia Tenggara? Ada berapa negara kita itu. Itu berdasarkan wilayah, pengelompokan atau sistem wilayah. Berikutnya adalah daftar klasifikasi tanggal. Seperti yang sudah kita praktekkan di dalam kelas. Kode laci itu adalah tahun. Nah, di laci di luarnya itu ada 2019. Kemudian setelah laci kita tarik, di dalamnya nanti akan ada lagi pemisah antara Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Nah, di dalam Januari itu akan kita temukan 1, 2, 3 hingga tanggal 31. Itulah dia. Jadi berdasarkan tanggal, yang menjadi kode utamanya adalah tahun. Lalu bagian yang keduanya adalah nama bulan, bagian yang ketiganya adalah tanggalnya. Itu kalau sistem tanggal. Jadi nanti akan Ibu kasih latihannya. Dan yang terakhir adalah daftar klasifikasi nomor. Berdasarkan nomor, bisa 3 digit atau 3 angka ya. Bisa 2 angka, pada umumnya 3 angka. Itu udah sampai ratusan ya. Ratusan itu udah banyak itu. Misalnya 00 itu adalah kode untuk organisasi. Jadi setiap nama organisasi, misalnya KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, jadi semuanya ada di 00 ya. Kemudian misalnya setelah 00 kan 100, 200, 300 hingga 900. Semuanya ada 10 kelompok. Jadi misalkan 100 itu adalah kode untuk kepegawaian. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam kepegawaian? Misalnya bonus. 110-nya cuti. 120 naik pangkat. 130 itu pendidikan dan latihan misalnya. Jadi turunkan sampai 10 lagi bagiannya. Nah, kalau misalnya cuti mau dirinci lagi, 111 cuti hamil, 112 cuti sakit, 113 cuti tahunan, dan seterusnya. Ini dia berdasarkan klasifikasi nomor. Jadi ada 5 klasifikasi arsip ya nak. Ingat itu, mulai dari abjad, nomor, tanggal, wilayah, kemudian subjek. Kelima hal ini anakku harus paham, dan kita akan praktek nanti di dalam penyusunannya, membuat labelnya, lalu membuat guide-nya. Kita praktekkan nanti anak. Sedikit tidaknya sudah kalian paham nih. Ini yang boleh Ibu sampaikan. Jangan lupa hari Selasa kita masuk ke sekolah jam 8 ya nak, supaya tidak terlalu lama kalian pulang nanti, karena kita akan 2 mata pelajaran, arsip dan korespondensi. Selamat pagi, tetap semangat belajar, Tuhan memberkati.